Halo para animers yang nontonnya pakai wifi tetangga. Di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari anime Chainsaw Man episode kedua. Di episode kemarin kita sudah melihat Denji yang sudah melawan iblis. Dan bagaimana kelanjutannya? Nah, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di episode 2 kali ini, kita diperlihatkan Denji dan gadis pemburu iblis yang ternyata bernama Makima itu lagi dalam perjalanan menuju markas. Makima berkata kalau sekarang tuh Denji berada di bawah pengawasannya dan dia ingin Denji menuruti semua perintahnya. Makima pun bilang kalau dia ingin Denji menjawab iya, karena Makima nggak butuh anjing yang berkata tidak. Dengan hal itu, Denji pun langsung sadar kalau Makima ini adalah perempuan yang menakutkan. Padahal tadinya Denji itu sempat tertarik sama Makima gara-gara wajahnya yang cantik dan sikapnya yang lembut. Bahkan dia nggak nyangka bakalan diperlakukan seperti layaknya anjing beneran. Terus tiba-tiba aja perut Denji berbunyi. Makima pun mengajak Denji mampir makan terlebih dahulu dan dia akan mentraktir Denji sepuasnya. Bahkan Makima juga ngasih pakaiannya ke Denji biar gak telanjang. Denji yang gak pernah dibaikin sama cewek pun langsung baper, apalagi menurutnya Makima itu benar-benar cantik. Mereka pun lalu mampir ke kedai ramen dan udon. Setelah pesan makanan, tiba-tiba Denji langsung lemas. Kayaknya dia tuh udah banyak kehabisan darah karena pertarungan tadi. Denji bilang pada Makima kalau gergajinya tadi juga memotong tubuhnya. Makima pun ngerasa penasaran, kenapa Denji bisa berubah menjadi setengah iblis. Akhirnya Denji pun bercerita tentang Pochita, anjing iblis yang pernah menjadi temannya, dan gimana dia mengorbankan jantungnya demi menyelamatkan Denji. Makima pun percaya sama semua perkataan Denji itu, karena Makima sangat pede dengan penciumannya. Dan dari penciumannya tersebut, Makima bisa tahu kalau Pochita itu masih hidup di dalam diri Denji. Denji pun terkejut sekaligus senang. Tapi tiba-tiba aja Denji kembali pingsan. Dan saat siuman dia langsung panik nyariin udon pesanannya. Denji tuh udah bener-bener pengen ngerasain udon untuk pertama kali dalam hidupnya. Makima lalu bertanya apakah Denji masih kuat untuk makan udon itu sendirian atau tidak. Mendengar pertanyaan Makima tersebut, Denji pun langsung manfaatin situasi itu. Ia pun pura-pura nggak kuat makan sendiri biar bisa disuapin sama Makima. Dan Makima pun menyuapi Denji. Kemudian Denji menanyakan tipe pria yang disukai sama Makima. Dan Makima tanpa ragu menjawab kalau dia itu suka sama cowok yang kayak Denji. Denji pun langsung terkejut. Dia gak nyangka Makima bakalan ngejawab kayak gitu. Alhasil sesampainya di kota, si Denji hanya bengong doang. Kayaknya dia udah bener-bener kebaperan sama sikapnya Makima yang dingin-dingin manja itu. Dengan tersipu malu, Denji berkata kalau dia menyukai Makima. Tapi kayaknya Makima nggak dengar perkataan Denji itu karena mereka udah sampai di markas Devil Hunter cabang Tokyo. Makima ngasih tahu kalau bagian keamanan publik kayak mereka ini paling banyak keuntungannya karena mereka sering dapat cetak uang saat liburan. Tapi Denji kayaknya nggak peduli sama hal itu. Dia cuma mikirin cara biar bisa lebih dekat sama Makima. Tapi pas sudah sampai ke kantornya Makima, Denji malah dipasangkan sama salah satu bawahan Makima yang bernama Aki Hayakawa. Makima bilang kalau Aki bekerja sudah 3 tahun, jadi Denji bisa memanggilnya senpai. Denji pun langsung menolak, karena dia cuma pengen kerja sama Makima. Tapi Makima bilang pada Denji, kalau dia bisa bekerja dengan baik, cepat atau lambat, Denji bisa bekerja bareng sama Makima. Akhirnya Denji pun pasrah dan ikut patroli bareng Aki. Dan dalam perjalanan, Denji sempat-sempatnya nanya ke Aki, apakah Makima itu udah punya pacar atau belum. Mendengar hal itu, Aki pun langsung emosi dan menghajar Denji di tempat sepi. Kayaknya dia gak seneng sama sikapnya Denji yang menganggap kalau pekerjaan sebagai Devil Hunter itu cuma main-main aja. Aki berkata kalau temannya yang bekerja itu banyak yang mati sia-sia. Sedangkan kamu menerima pekerjaan ini cuma karena ingin mengejar Makima saja. Dan Denji menjawab kalau itu benar sekali. Aki pun lalu menyuruh Denji untuk pergi dari hadapannya. Dan akan bilang pada Makima kalau dia udah lari gara-gara ketakutan melihat iblis.
Tapi waktu Aki lengah, Denji langsung menendang telur milik Aki dengan cepat. Denji pun balik menghajar Aki berkali-kali, tepat di telur sapinya. Denji lalu ngomong kalau dia nggak akan meninggalkan pekerjaan Devil Hunter itu. Karena berkat pekerjaan tersebut, dia bisa makan enak dan dekat dengan cewek cantik seperti Makima. Meskipun harus mati, Denji akan tetap melakukannya. Aki pun langsung berdiri untuk kembali menghajar Denji. Tapi lagi-lagi, Denji berhasil menghajar telur saktinya dan kali ini Aki pun pingsan. Singkat cerita, mereka pun balik ke kantor dengan babak belur. Tapi kayaknya Makima nggak peduli kalau mereka berantem dan menetapkan Denji di timnya Aki. Makima pun bilang kalau Denji ini memiliki kekuatan untuk berubah menjadi iblis. Jadi dia harus mendapatkan perlakuan yang khusus. Untuk itu Makima pun menugaskan Aki buat mengawasinya. Dan jika Denji berusaha untuk mengundurkan diri atau nggak patuh, maka dia akan kita lenyapkan dan dianggap sebagai iblis biasa. Ini berarti Denji terikat kontrak sampai mati dengan Makima dan Devil Hunter. Mau nggak mau, Aki pun menuruti perintah Makima itu dan membawa Denji ke rumahnya untuk tinggal bersama. Dan lagi-lagi, di tengah jalan Denji kepikiran mesum tentang Makima. Denji bilang kalau dia ingin memeluk Makima lagi. Aki pun langsung kaget. Dia benar-benar gak nyangka kalau anak sialan kayak Denji itu pernah meluk Makima. Habis itu, Denji pun akhirnya tinggal bareng sama Aki di apartemennya. Keesokan harinya, Aki dan Denji mendapatkan panggilan untuk memusnahkan seorang Finn. Nah, Finn sendiri adalah mayat manusia yang diambil alih oleh iblis. Jadi kepribadian dan sifatnya tuh udah bener-bener berbahaya kayak iblis. Dan ciri khususnya adalah mereka punya kepala yang sangat mencolok. Setelah nemuin Finn itu, Aki pun langsung nyuruh Denji buat membunuhnya. Dia juga merintahkan Denji buat berubah menjadi iblis. Kayaknya Aki penasaran sama kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Denji. Tapi si Denji gak nurutin perintah Aki tersebut dan malah membunuh Finn itu dengan menggunakan kapak biasa. Denji beralasan kalau dia berubah menjadi iblis, maka Finn itu bisa terbunuh dengan sadis dan tercincang-cincang menjadi kecil. Selain itu, aku juga ingin mengakhirinya tanpa rasa sakit, kata Denji. Aki pun langsung emosi. Dia nggak pengen Denji punya perasaan iba terhadap Finn. Aki bilang kalau udah banyak rekan-rekannya yang mati gara-gara ulah Finn dan iblis. Bahkan seluruh keluarga Aki sendiri dibunuh oleh iblis di depan matanya. Dia ingin para iblis itu mati dengan cara yang paling menyakitkan. Aki bilang apakah Denji berniat berteman dengan para iblis itu? Dan Denji pun ngejawab kalau dia nggak masalah berteman dengan para iblis. Karena gimana pun juga dia tuh nggak punya teman satupun. Aki yang udah malas berdebat sama Denji itu langsung pergi meninggalkannya. Setelah Aki meninggalkan kamar itu, si Denji pun langsung memungut majalah dewasa yang berserakan di sana. Ternyata si Denji itu gak berubah ke mode iblis cuma gara-gara majalah itu. Dia gak pengen majalah dewasa tersebut kotor gara-gara kena cipratan darah. Habis ngambil salah satu majalah itu, Denji pun melihat para Devil Hunter yang berada di sana. Dia pun sadar kalau mereka ini punya tujuan masing-masing. Contohnya Aki yang pengen balas dendam karena kematian keluarganya. Tapi si Denji ini masih bingung sama tujuannya yang sebenarnya. Kalau untuk makan enak dia udah dapat. Jadi dia tuh pengen punya tujuan lain yang lebih keren. Akhirnya setelah mikir-mikir dengan serius, Denji pun mendapatkan tujuan barunya, yaitu pengen bisa megang opai cewek. Walaupun absurd, tapi ternyata keinginan mesum Denji itu udah tertanam dari dulu. Tapi ya karena si Denji ini cuma bocah kere, jadinya mimpi itu cuma diangan-angan doang. Bahkan saat menghadap Makima, Denji ini cuma fokus ke bobanya Makima aja. Terus Makima kali ini mau ngenalin Denji ke partner barunya. Makima ingin Denji berdua dengan orang ini untuk melakukan patroli harian. Dan kebetulan orang tersebut adalah seorang Finn. Tiba-tiba seorang cewek masuk ruangan itu. Ternyata itu adalah Power, gadis Finn partner barunya Denji. Kemudian Denji protes, apakah seorang Finn bisa jadi Devil Hunter?
Tapi begitu melihat baunya si Power yang lumayan gede, Denji pun langsung diem dan gak jadi protes. Habis itu Makima bilang kalau divisi mereka ini adalah divisi eksperimen. Jadi kalau hasil kerja mereka kurang bagus, maka kelompok ini bakalan segera dilenyapkan. Dan tentu aja nasib mereka bakalan buruk banget. Terutama buat Denji dan Power, yang merupakan makhluk jadi-jadian itu. Akhirnya tugas patroli Denji dan Power pun dimulai. Dan karena tanduknya Power ini mencolok banget, jadi mereka tuh harus menghindari jalanan umum yang banyak orang. Alhasil, Denji dan Power pun harus lewat atap-atap gedung. Dan ternyata si Power ini kepribadiannya itu benar-benar agresif dan haus darah. Tapi kayaknya Denji gak peduli karena Power cukup seksi. Terus setelah berapa lama mereka gak juga nemuin iblis, Power lalu ngomong kalau kemungkinan para iblis itu takut sama baunya. Karena waktu jadi iblis dulu, si Power ini tuh lumayan kuat dan ditakuti. Para iblis kroco itu pasti kabur kalau mencium baunya. Mendengar hal itu, Denji pun langsung sadar kalau kayaknya ini akal-akalannya si Aki. Jadi Aki lah orang yang telah merekomendasikan Power untuk menjadi partnernya Denji. Dan pastinya Aki juga tahu tentang kelebihan Power itu. Tapi tiba-tiba aja Power mencium bau darah di dekat situ. Dan dengan kecepatan tinggi dia langsung melesat ke arah sumber bau tersebut. Ternyata bau darah itu bersumber dari iblis yang ada di pinggir jalan. Power pun langsung terjun dari atap gedung sambil mengeluarkan palu gede yang terbuat dari darahnya. Dan dalam sekejap iblis itu pun berhasil dihancurkan sama Power dengan sekali pukul. Denji yang masih ada di atap gedung pun cuma bisa menatap Power dengan keheranan. Nah, inilah akhir dari anime Chainsaw Man episode kedua. Terus gimanakah aksi Power dan Denji selanjutnya? Penasaran gak nih? Makanya pantengin terus channel ini. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.